Shalom Bapak Ibu, sahabat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur minggu ini telah sampai di hari-hari Minggu Advent ketiga. Mari kita awali hari ini, pagi ini dengan sapaan firman Tuhan melalui renungan Samas kita di hari ini 19 Desember 2024. Mari kita mohonkan pimpinan Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, bahkan untuk berkat setiap tarikan nafas kami saat tidur dan bangun di pagi ini. Tuhan, terima kasih. Berkat firman yang akan kami renungkan bersama, Tuhan kiranya urapi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam renungan Samas kita saat ini masih dengan tema sukacita pertobatan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan ayat renungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 7 yang tertulis demikian. Sebab aku berkata kepadamu, demikian akan lebih besar sukacita di dalam sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, Injil ini bagian dari firman Tuhan saat Tuhan Yesus berkhotbah dan menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara terkasih, bersukacita adalah suasana dan warna terkuat dari Minggu Advent ketiga yang disebut juga Minggu Gaudete. Di Minggu Advent ketiga ini, kita telah menyalakan lilin merah muda, lilin sukacita. Minggu Gaudete yang artinya juga Minggu bersorak-sorai, menjadi momen sukacita sejenak di tengah masa penyangkalan diri selama Advent. Sukacita bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Sukacita karena mengalami pertobatan adalah perasaan bahagia yang muncul ketika seseorang bertobat dari dosa dan kembali kepada Allah. Pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Pertobatan merupakan tindakan berpaling dari dosa dan kembali kepada Kristus. Terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah karena dosa-dosa kita. Namun melalui pertobatan, kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepada kasih-Nya. Kelahiran Yesus Kristus menjadi sebuah peringatan agar manusia tidak perlu lagi kebingungan untuk mencari Allah. Kelahiran Yesus adalah hadiah dari Allah. Kehadiran Yesus ke dunia merupakan hadiah keselamatan dari Allah kepada setiap orang. Kelahiran Yesus Kristus ditujukan untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang dikaruniakan itu bersifat kekal dan tidak akan pernah lenyap. Hubungan yang sudah rusak sejak manusia Adam dan Hawa diciptakan telah dipulihkan dengan kelahiran Yesus ke dunia. Kelahiran Yesus Kristus bertujuan untuk merajut kembali hubungan manusia dengan Allah yang sudah retak dan patah itu. Mempersiapkan kelahiran Yesus yang adalah juga mempersiapkan kedatangannya adalah dimaknai bagaimana melakukan persiapan yang baik, memperbarui hidup, membersihkan hati, mempersiapkan diri menyambut Tuhan, dan melakukan pertobatan. Pertanyaannya kemudian adalah, pertobatan seperti apa yang bisa dilakukan? Salah satu bagian yang penting dari pertobatan adalah mengampuni mereka yang telah berbuat dosa terhadap kita. Tuhan tidak akan mengampuni kita kecuali hati kita sepenuhnya telah dibersihkan dari semua kebencian, kegetiran, dan perasaan buruk terhadap orang lain. Bapak Ibu, sahabat Samas, seberapa banyak orang, teman, saudara, mungkin juga keluarga yang telah melukai hati kita dan menimbulkan kebencian kita pada orang yang telah melukai kita. Sebagai sebuah sharing sesuai dengan tema Samas kita hari ini, saya hendak men-sharingkan bagaimana pernah merasakan hati yang dipenuhi sukacita ketika hilangnya sebuah rasa kebencian. Sukacita yang datang saat kita melepaskan rasa sakit hati, yaitu perasaan benci yang berasal dari seorang teman satu sekolah dulu, dan saat sudah di usia begini pernah
melukai hati saya dengan mengejek dan menghina dengan kasar sampai mengeluarkan nama-nama hewan peliharaan kepada saya, Bapak Ibu. Karena menurutnya sayalah yang mengakibatkan saudara iparnya mengalami sakit stroke, kemudian iparnya berpisah dengan pasangan hidupnya yang disebabkan karena saya tidak bisa membantu saudara iparnya untuk saya meminta perusahaan di mana saya bekerja untuk membatalkan status wan prestasi dari iparnya dalam proses pembelian sebuah properti, sehingga mengakibatkan dana iparnya tidak bisa diminta kembali, namun harus diproses pelunasan melalui bank atau pribadi. Dan teman saya ini menyalahkan saya karena saya dianggap tidak bisa membantu sebagai teman untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan iparnya. Dan lalu menghina saya dan menyalahkan saya karena menganggap saya tidak berguna sebagai teman yang bekerja di perusahaan di mana iparnya membeli properti ini. Hingga sampai kemudian teman ini bersikap kasar. Padahal sesungguhnya apa yang telah terjadi adalah sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh iparnya. Dan saya sendiri tidak mengetahui bagaimana perjanjiannya. Dan sesungguhnya tidak mudah untuk merubahnya. Apalagi saya hanya seorang karyawan. Di awal sikapnya saya tidak bisa terima Bapak Ibu. Ada rasa sikap benci dan sakit hati terhadap teman ini. Sampai saya tidak mau berbicara padanya, memblokir nomornya, HP-nya, dan membenci dia, menyatakan lebih baik putus hubungan pertemanan dengannya. Namun Bapak Ibu, saat ini, saat luka, saat sakit hati itu hilang dan sudah terbuang jauh, dan ada sukacita, ada sikap memaafkan, sikap mengampuni. Saat rasa benci itu ditinggalkan dan tidak ada sakit hati yang tersisa, sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang memberikan damai sejahtera. Meskipun sampai saat ini hubungan tidak seakrab dulu lagi dan tidak saling berhubungan secara intensif, namun biarlah semuanya menjadi pembelajaran dan perenungan bersama. Yang terpenting adalah sudah dipenuhi hati kita dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertobatan akan terus menyempurnakan gambar Allah dalam diri kita menjadi semakin serupa dengan Allah atau Kristus, dan pada akhirnya kita akan menyatu di dalam Allah oleh anugerah Allah. Seperti dalam perumpamaan seorang anak yang hilang, Allah dengan sukacita menyambut kita kembali dalam pelukannya saat kita meninggalkan dosa dan melakukan pertobatan. Tidak peduli sejauh mana kita telah menjauh, Allah selalu siap untuk mengampuni dan menerima kita kembali. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berita firman-Mu yang mengajar kami untuk melakukan pertobatan atas dosa pelanggaran kami, untuk kami memperoleh sukacita di hati dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Amin.